Halo, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Alat gerak terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif artinya tidak dapat bergerak sendiri, sedangkan alat gerak aktif artinya dapat bergerak sendiri. Organ gerak hewan. Organ gerak hewan ada dua. Yang pertama yaitu organ gerak hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berdarat sepanjang punggung, mulai dari leher sampai ekor. Tulang belakang berfungsi sebagai penyokong tulang dari melindungi sistem saraf. Ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Mempunyai tulang belakang. Yang kedua, mempunyai bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang lengkap, memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Yang keempat, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral. Dan yang kelima, mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Yang pertama yaitu ikan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, katak atau amfibi. Alat gerak katak adalah kaki. Fungsinya untuk berjalan, meloncat, dan berenang. Yang ketiga, reptila. Alat gerak kaki, buaya, otot, perut, ular, dan kaki dayung, penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat yaitu burung. Alat gerak burung yaitu sayap untuk burung kakak tua dan kaki untuk burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Dan yang kelima yaitu mamalia. Alat gerak mamalia yaitu kaki untuk kerbau, sapi, dan kuda, sirip untuk paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, meloncat, dan berenang. Yang kedua yaitu organ gerak hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata disebut juga hewan invertebrata. Ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama yaitu tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, mempunyai anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang masih sederhana. Yang keempat, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial, atau bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Yang kelima yaitu mempunyai rangka pada bagian luar. Alat gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Yang pertama yaitu cacing. Alat gerak cacing adalah otot perut. Fungsinya untuk berjalan. Yang kedua, serangga. Alat gerak serangga adalah kaki untuk jangkrik dan belalang, sayap untuk lebah dan kumbang, capung, dan kupu-kupu. Fungsinya untuk berjalan, terbang, dan meloncat. Yang keempat yaitu laba-laba. Alat gerak laba-laba yaitu kaki untuk laba-laba dan kalajengking, sayap dan kaki untuk kutu dan campak. Fungsinya untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya yaitu lipan. Alat gerak lipan adalah kaki untuk kelabang dan kaki seribu. Fungsinya untuk berjalan dan berpindah tempat. Selanjutnya yaitu hewan lunak. Alat gerak hewan lunak adalah otot perut untuk siput dan tiram, tentakel untuk cumi dan gurita. Fungsinya untuk berjalan, berpindah tempat, dan berenang. Tulang sebagai alat gerak manusia.
Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, bagian tengkorak. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan putih. Masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi. Yang kedua, bagian badan. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok: ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan gelang panggul, serta bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas. Anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri. Anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak bawah tentunya merupakan rangka penyusun kaki kanan dan kaki kiri. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipi, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua, tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Yang ketiga, tulang pendek, contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Yang kedua, berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan, misalnya tulang telinga, cuping hidung. Yang kedua, tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Macam-macam sendi pada rangka manusia. Yang pertama, sendi putar. Sendi ini dapat digerakkan memutar, contohnya tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi peluru. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, contohnya tulang panggul dan tulang paha. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke 2 arah, contohnya telapak tangan dan tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke 1 arah saja, contohnya tulang lengan atas dan tulang hesta. Yang kelima, sendi geser. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser, contohnya tulang pergelangan kaki. Yang keenam, sendi gulung. Sendi yang memungkinkan terjadi gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas, contohnya pada hubungan ujung tulang telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. Otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot pada manusia. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos, berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, contohnya lambung. Yang kedua, otot jantung, berfungsi untuk menggerakkan jantung. Yang ketiga yaitu otot lurik, berfungsi untuk menggerakkan tubuh sesuai keinginan kita, contohnya mengangkat tangan. Penyakit atau kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung membungkuk ke arah depan tubuh. Yang kedua, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Yang ketiga, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh atau tubuh bungkuk. Yang keempat, polio. Kelainan ini disebabkan oleh adanya interaksi virus polio. Penderitaannya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama mengecil sehingga berujung pada kelumpuhan. Dan yang terakhir, rakitis. Kelainan ini yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D sehingga tulang kakinya berbentuk menyerupai huruf X dan O. Penyakit atau kelainan pada otot. Yang pertama yaitu tetanus. Kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga kondisi otot terus menegang. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah kondisi otot yang mengecil, biasanya berdengar dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Yang ketiga yaitu kram. Kram adalah kejang otot yang dikarenakan aktivitas otot berlebihan, biasanya terjadi pada atlet olahraga. Yang keempat yaitu terkilir. Terkilir adalah kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja
justru berlawanan arah. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain yaitu susu, daging, sayur, dan mayur. Sekian dari saya, semoga materi tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.